Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun ceremek, daun tales. Ini orangnya rame tapi jawab salamnya laleles. Ciri jelema laleles mah ciri ibu-ibu laleles, ciri jelema lo bahu hulang-hulang hutang. Bapak-bapak nage, bapak-bapak mah juga sama kayaknya lemes ini. Kalau bapak-bapak lemes artinya tandanya tanda kurang vitamin. Kalau kurang vitamin Bu, berarti bapak-bapaknya harus dikasih sumanget. Masa lagi ngaji mau disuruh nyusu? Aduh. A'udzubillah, bismillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'ajja zundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma fasalli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawwala. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sainganlah sama Qori tadi ya Bu ya. Bagusan saya dikit. Loba kana Qorina maksudna. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man zarul ulama faka'annama zarul anbiya. Wa qala aidan fi hadis ukhra, man jalasa indal alim sa'aten aw sami'a ma'ahu kalimaten aw akala ma'ahu luqmaten aw masyi'a ma'ahu khutwaten a'tahu Allahu jannaten kullu jannatin mislu dunya marraten. Amin Bu. Amin Pak. Amin ya Rabbal. Kalau yang di sini Masya Allah amin semua. Tapi ibu-ibu bapak-bapak yang di depan ini bengong aja. Ten mereka dengan pengantin gitu aja. Lain. Bukan pengantin. Man jalasa indal alim, siapa saja yang duduk dengan para ulama, para kiai, para warasatul anbiya, para dzurriyyat nabi, yaitu para habaib, sa'aten 2 jam, au sami'a ma'ahu kalimaten, ataupun mendengarkan 2 kalimat, au masya ma'ahu khutwaten, ataupun kita berjalan bersama-sama dengan rombongan para ulama, tidak perlu 20 langkah, hanya 2 langkah. Aqahullahu jannaten, maka Allah akan beri upah kepada kita yang duduk dengan ulama, yang bersanding, yang minum bersama ulama, maka Allah akan kasih 2 surga, kullu jannatin, yang mana satu-satunya surga seluas 2 alam dunia. Amin ya Rabbal ya Rabbal. Wa qala Bung Harmoko cap jamu komplit
sido muncul, rajin-rajin minum jejamu agar badanku bahwa rajin-rajinlah bertalab ilmu untuk bekal kelak di akhirat insya wa qala Bung Titin Fatimah, jika rawang kota perang, Cianjur kota tempur, wanita zaman sekarang pipi ajur susu genjur. Di sana ini mah insya Allah, di sini mah enggak ya, insya Allah. Insya Allah kalau di sini soleh solehah semua, amin. Bapak-bapaknya kopiah semua, alhamdulillah. Ibu-ibunya pakai kerudung semua, alhamdulillah. Karena yang nggak biasa pakai kerudung kelihatan menceng pakai kerudungnya juga. Ayo gerak haliwu bener kan. Hadratul Mukarram, para alim, para ulama, para asatid, para kesepuhan, para tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya muliakan dan yang mulia pimpinan Pondok Pesantren Darul Huda Asy-Syafi'iyah Matlaul Anwar, wabil khusus ketua yayasan alladzi lam yuzkar ismuhu ta'diman wa takriman bi ulumihi, dan yang saya hormati khinal kiram, para keluarga-keluarga saya, para ustadz-ustadz yang lainnya, alhamdulillah dari berbagai macam penjuru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, khususil khusus para habaib, para habaib, Habib Mahali, Habib Akli. Mudah-mudahan kita doakan para guru-guru kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini pesantren senantiasa Allah langgengkan ila yaumil qiyamah, santrinya bertambah, yang ada bararetah, Allah tambah-tambah rezekinya, amin. Allah tambah-tambah istrinya, kalaupun malam ini Pak Bu kita diberi kenikmatan berkumpul, bisa melihat dengan keahengan para duriat-duriat Rasul, para Nabi. Kalaupun kita malam ini diberi kenikmatan mata kita melihat para habaib, para kiai-kiai kita, para guru-guru kita, mudah-mudahan nanti kita bisa melihat para datuk-datuk beliau, yaitu Sayyidul Makhlukat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aparatur pemerintah, para kapolsek ya, ataupun yang mewakili beserta jajaran-jajarannya, atasan bawahan sipil militer yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan para aparat-aparat kita, para pejabat-pejabat kita, baik dari bawah sampai ke atas, senantiasa dijadikan oleh Allah pejabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Pejabat yang amanah, pejabat yang cinta kepada rakyat, amin. Pejabat yang peduli terhadap masyarakat, amin ya rabbal Pak Kapolsek, tolong dilihatin ini santri Darul Huda, Pak Kapolsek ya. Kalau nggak pakai helm jangan langsung ditilang, mending suruh pulang. Insya Allah Kapolsek kita luar biasa ini. Kapolseknya putra putrinya di pondok pesantren. Kita doakan mudah-mudahan para aparat kita senantiasa diberi kasih sayang kepada rakyatnya, amin ya rabbal
Karena kenapa? Perlu kita doakan aparat-aparat kita, Pak. Tidak sedikit aparat-aparat kita kalau mau pencalonan, kalau mau pendekatan, apalagi ini mau pencalonan ya. Terkadang baleho terpampang di mana-mana, Bu. Akan saya bantu wong cilik, akan saya bantu wong cilik. Jangankan orang sehat, orang gila terkadang dipinta doanya. Ibu, bapak, punten, saya tahun depan akan mewakafkan diri saya untuk mengabdi, untuk memajukan desa. Betul. Minta doanya, Bu. Minta doanya, Pak. Tapi kenapa terkadang pas giliran di bangku, yang tadinya mau bantu wong cilik, pas giliran duduk di bangku jadi wong licik. Na'udhu Khinal kiram. Ini ada sosok saudara saya juga ya, waliyun min auliya'i Dugan. Beliau donatur Dugan yang kita di hadapan kita ini. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan usahanya senantiasa dilancarkan oleh Allah. Beliau di mana ada acara pengajian selalu menyumbangkan Dugan. Ini panitia dibayarin nggak ini Dugannya ini? Dibayaran teh Dugannya ya? Bisa dibayaran orang pulang gede ya Dugan. Para hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Para jamaah bapak-bapak dan jamaah ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tanpa terkecuali marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas curahan rahmat dan ribuan nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita semua. Telah sama-sama kita rasakan, pun telah sama-sama kita buktikan bahwasanya sampai malam ini umur kita masih dijadikan oleh Allah umur yang barokah, sehingganya kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Amin ya Rabbal. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang nikmat sehatnya Allah cabut menjadi nikmat sakit. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang nikmat sempatnya Allah ganti menjadi nikmat sibuk. Untuk itu kita yang masih diberi kesempatan, kenikmatan, kesehatan, yuk kita tasyakuri nikmat-nikmat tersebut biqaulina alhamdulillahi rabbil. Ini ada Ustadz Baim, cuman gak muncul di mana beliau ini ya. Ustadz Ibrahim Al-Banjari. Beliau itu tukang ngacak-ngacak berkat di kampung saya sebenarnya. Tukang ngacak-ngacak berkat itu. Adribni hadir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, udah ngantuk belum, Bu? Pak, belum ngantuk ya, Pak ya? Bentar lagi, saya tidak panjang lebar ya, paling 15 menit. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam sayyidul makhluqat habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu diberikan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita semua kelak bersama-sama mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pak, Ibu, biasa kalau pengajian itu kadang-kadang beda. Kalau pengajian itu di mana guru kita lagi ngajarin ngaji, iya bener ya Bah ya. Kalau lagi mulai tara mengaji, mulai mata ngaletikan, sungut ngagedean, wah, mulai ya mata ngaletikan, sungut ngagedean. Tapi kalau nonton TV beda sama ngaji. Kalau nonton TV itu ya, apalagi ketemu pemain bola semalam kurang. Para hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah.
Kita semua meyakini Pak Bu, kita semua meyakini, akidah kita meyakini bahwasanya ahli kubur sangat mengharapkan kepada doa-doa ahli waris yang masih ada, betul. Tapi di samping itu banyak orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, bahkan di zaman Rasul orang kafir menggali kuburan, menggali makam seseorang untuk diperlihatkan kepada Rasul, yang mana kuburan tersebut isinya tulang belulang. Di akidah kita mengajarkan, akidah kita meyakini bahwasanya ahli kubur sangat mengharapkan kepada doa-doa kita. Tapi di samping itu banyak, bahkan di zaman sekarang sampai zaman Rasul dulu, yang tidak percaya akan adanya nikmat kubur, akan adanya siksa kubur. Loba anu teu percaya. Jabukti nama eta jelema soleh, jelema salah, ndek jawara, ndek kiai, pas digali mah eta makam anu keluar, anu kadeuleu tulang belulang. Yang kita lihat hanya tulang, karena kita melihat dengan dohir mata kulit kita, karena kita melihat dengan mata kepala kulit kita. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli mana suarana yuk? Sementara orang-orang yang tidak percaya akan adanya siksa kubur karena melihat dengan mata dohir, Pak. Pak, Bapak pernah mimpi? Bapak pernah mimpi? Pernah ya Pak ya? Ibu pernah mimpi Bu? Kalau kita mimpi, di dalam mimpi kita diberi kenikmatan. Kita mimpi, di dalam mimpi kita diberi kenikmatan Pak. Contoh anu dipakai kahayang ku lalaki naon? Apa yang sering dipakai pengen sama laki-laki? Mancing. Mancing terus nanti. Apalagi? Nyandung. Anu nyandung segala macam ya, aki-aki yang nyandung, coba kaisin. Kalau kita mimpi istri kita Pak menyuruh kita kawin lagi, nges turutkeun anu hayang nyandung tadi. Orang ngimpi ku pamajikan titah nyandung. Ini ngerti nggak bahasa Sunda Bu? Aya bahasa Sunda aya. Bahasa Jawa? Bahasa Inggris? What it is one? Si is disuruh tawon. Bu, kalau kita mimpi Pak, istri kita nyuruh kawin lagi sama kita, sementara kita dalam mimpi tersebut nikah lagi. Masya Allah, yang namanya nikah lagi digandeng kanan istri pertama, yang kiri istri kedua. Dalam mimpi tersebut kita masuk kamar luar biasa. Kalau pengantin baru masuk kamar sudah pasti apa itu? Nikmat enggak kalau kita mimpi nikah lagi? Nikmat enggak? Nikmat. Ternyata kita tidur, ruhani kita diangkat oleh Allah. Allah ganti ruh yang untuk tidur. Jadi ketika kita mimpi diberi kenikmatan oleh Allah, komo santri mah misalnya mimpi diberi kawin dasar truk manggih pikang ban santrinya, pas giliran bangun udah basah tuh sarung, lain ngompol
diberi kenikmatan namanya pengantin baru. Nikmat enggak kita pengantin baru? Hanya mimpi, tapi berefek kepada jasad. Bisa berefek kenapa? Bangun sudah basah sarung. Wa aksihi, dan ketika kita diberi mimpi, misalkan diberi mimpi gelut jeung mitoha, diudag-udag ku mitoha make golok, cimande cikande cirengke minantuna tuh beak ku cilaka. Mimpi diudag-udag ku mitoha make golok, mimpi dikejar-kejar sama mertua, pas giliran ke jalan ketemu anjing, dikejar lagi sama anjing gila. Pas giliran naik ke pohon, di atas pohon ada tawon, ayah kuntil anak segala macam dedemit. Capek enggak kita? Terus badan kita ke jalan enggak? Badan kita tadi ke jalan enggak? Enggak. Badan kita naik pohon enggak? Enggak. Tapi merasakan begitu. Bangun. Weh, dia suka anjing jana. Capek badan. Begitupun ruh ketika al-maghfurlah, kita kirim tahlil, kirim tahmid, kirim yasin segala macam, maka akan ada kenikmatan bagi ahli kubur. Ketika kita ahli kubur tidak mendapatkan kiriman doa lain dan sebagainya, maka akan ngefek kepada ruh tersebut. Sama Pak, sarua. Dia ngomongnya bahasa Sunda banyak punya. Rada peledak-peledok yang ngomong bahasa Indonesia ya. Rada laliuri, rada lalanjung. Sunda banyak Paknya. Pak ngerti Sunda Pak ya? Tadi ngomong Sunda sebenarnya sama karerok ya. Ya. Tuh, ternyata ngepek ketika kita mimpi. Taruh pun sama Pak, ruh juga sarua, ruh sama. Ketika di alam kubur ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Jangankan alam ruh sudah beda, alam rahim dengan alam ruh pun sudah berbeda. Yuk kita bersolawat sebentar ya Bu ya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu wa yahdi 'alaika siratan mustaqima. Kita khususkan kepada guru kita. Wa yansurallahu nasran aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Enggak usah pakai hadrah ya. Ya Rabbi bil Mustafa Allah baligh maqasidana Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah balik maqasidana
Allah ya Allah wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwa limuqaddah ini Allah Allah ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Para hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya saya ini masih ngantuk Bu. Tadi pagi selesai acara di Banjaratu, masih lemes badan ya. Yang seharusnya apalagi tadi kalau saya nurutin undangan seharusnya saya di Tanjung Karang Pak Kapolsek, seharusnya di Tanjung Karang. Cuman saya pikir-pikir lagi, lah ngapain juga ke Tanjung Karang karena nggak ada yang ngundang, jadi saya milih ke sini. Para panitia, penyelenggara, para muhibbin, mudah-mudahan saya doakan para panitia senantiasa Allah kumpulkan lagi nanti kita bersama-sama, bukan di ini tempat, bukan hanya di ini tempat, namun bersama-sama menuju surganya Allah. Amin. Lebih khusus panitia saya doakan mudah-mudahan masuk surga berikut sendal-sendalnya. Karena kenapa? Terkadang eta panitia Pak Bu, eta panitia giliran endek hawalan, endek ka pondok, endek pengajian, giliran endek ke pengajian, begitu ngaluarkan sendal karpil sok dicari kanan ku ibu-ibu. Abi bagi tadi Bu, saya tadi terus terang, saya sudah ngeluarin sendal kargo, sendal karpil, tapi sama istri nggak boleh. Ya, kadang kayak gitu Pak. Kenapa? Apa hubungannya sendal dengan surga? Terkadang kayak gini, giliran bapak-bapak sudah ngeluarin sendal yang bagus, itu mau kemana? Cek ibu-ibu deh. Ih, pan di pondok Darul Huda ada haul pengajian. Itu di pondok orang rame. Ada pengajian orang nanti sendalnya hilang. Gak usah, yang sendal ini aja nih, sendal jepit. Kita pakai sendal jepit. Ya. Padahal kalau sendal kita hilang di pengajian sudah pasti jadi bukti saksi kita hadir di pengajian, akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Ada nggak yang pakai sendal kadang-kadang dimarahin sama istrinya Pak? Banyak. Bu, saya tanya Bu, jawab yang jujur. Ini bapak-bapak pengajian mending sendal hilang di pengajian apa mending sendalnya hilang di rumah janda? Mending hilang di rumah janda atau nyasab itu kan itu. Nah, karena itu panitia mudah-mudahan masuk surga berikut sendal-sendalnya. Amin. Jangan khawatir, panitia yang sudah menyumbangkan baik hartanya, pemikirannya, tahtanya, segala macam mobil material yang disumbangkan ke acara guru kita, Masya Allah. Pak, saya punya kawan saya hadir di sini. Beliau orang kaya, beliau orang terkaya termasuk di daerahnya. Ada orangnya di sini, tapi nggak saya sebutin. Punya kebun sawit di Bengkulu 17 hektar. Di kampung saya punya lahan kurang lebih 12 hektar. Tapi beliau tidak punya keturunan Bu. Tidak punya keturunan. Satu waktu tahun kemarin silaturahmi ke rumah saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, apa kabarnya? Sehat. Lemes beliau. Kayaknya saya ini nggak akan bakal punya keturunan katanya. Nanti dulu, Allah Maha Kuasa.
Allah maha segalanya, Allah maha bisa, kata saya. Jangan lemah karena merasa sudah bertahun-tahun, kurang lebih 10 tahun rumah tangga tidak diberi keturunan, Bu. Sudah bersyariat belum, kata saya sama kawan, ada di sini, ada orangnya. Sudah bersyariat belum, kata saya. Ini Ustadz, kalau botol aqua dari ulama mungkin sudah 200 botol habis. Ada tukang urut di Bengkulu sambil nengokin lahan, saya diurut, katanya tukang urut masyhur. Ada dokter tersohor di Bogor, saya datengin. Bahkan saya sudah capek bersyariat. Kata saya, bos, beliau itu sahabat, cuman beliau orang udah besar, saya panggil bos. Ada di sini orangnya. Bos udah bersyariat? Udah. Kalau seperti ini, di mana ada haul pengajian, ada maulidan, ada Isra Mi'raj, pengajian, bos pernah tidak menyumbangkan hartanya untuk didonaturkan kepada pengajian tersebut? Acara maulidan dinotaturkan, minta kepada Allah, kalau berkah sodakoh kita, minta keturunan sama Allah. Nah, kalau yang itu belum, kata beliau. Di tahun 2025 kemarin, Bu, beliau ada 1 hektar tanahnya yang diwakafkan untuk dikelola, untuk disumbangkan kepada maulidan sekaligus haul sekampung. Begitu beliau sodakohkan, kemarin ini kesini ikut, datang lagi ke rumah. Ustaz, dengan senang wajah yang gembira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, gagah amat ya Assalamualaikum. Nah, Masya Allah, nyungsruk mencekurang pada hadapan abdi, Bu. Beliau cuman tidak nangis tapi berkaca-kaca, Ustaz, hatur nuhun, alhamdulillah. Saran dari Ustadz kemarin, saya sumbangkan lahan tersebut untuk maulidan di kampung saya, Bu. Maulidan, Masya Allah, jamaah 1 orang dikasih 100.000, kiainya 1 juta, yang hadir di rumah kurang lebih menghabiskan dana 35 juta maulidan tahun kemarin. Begitu beliau hadir 2 hari kemarin ini, alhamdulillah Ustadz, saran dari Ustadz, saya sekarang udah punya anak, alhamdulillah. Dari mana, kata saya ini? Udah punya anak, alhamdulillah, dari istri yang kedua, katanya. Atuh sarua bae tageti Allah. Iya, Bu, alhamdulillah. Pak, ada yang belum punya keturunan, Pak. Contoh kawan saya itu, Pak. Ya. Masya Allah, saya kemarin baru peresmian masjid, Bu. Baru peresmian masjid, ambil kisah daripada riwayat ini, Pak. Saya kemarin peresmian masjid Kibalong, dengekeun ya Kibalong. Saya baru peresmian masjid kemarin 2 bulan yang lalu. Ibu tahu dengan Lurah Bumi Nabung, Pak Yosi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu dengan Pak Lurah Yosi? Nggak ada ya? Beliau punya kolam kurang lebih 3 petak kolamnya. Jadi saya datengin kemarin karena beliau punya janji kepada saya. Ambil hikmah dari cerita ini ya, Bu. Saya datengin beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, orang Lampung. Woi Tad, apa kabarnya? Sehat, katanya. Apa ini? Apa cerita? Enggak, kemarin kan Pak Lurah janji kalau saya ada acara peresmian, Pak Lurah mau ngasih ikan. Jadi saya tagih janji Pak Lurah. Oh, ya udah, nggak usah banyak-banyak Pak Lurah, 1 kilo 2 kilo aja. Alangkah dikit amat, kata beliau. Ambil 10 kilo. Cuman karena saya coba tambahan aja, pikir saya nggak usah banyak-banyak. Beliau ngasih langsung 10 kilo, Pak.
Singkat cerita, saya ngobrol bagaimana Pak Lurah proses pembuatan ini. Oh, ini eskapatornya membuat kolam ini, kolam ikan. Eskapatornya saja menghabiskan dana 300 juta. Eskapator untuk membuat kolam ikan. Jadi beliau bikin kolam untuk wadah ikan. Begitu dibuat dengan beberapa hari, dengan beberapa minggu, jadilah kolam tersebut diisi dengan ikan. Tapi dengan setelah ada ikan tersebut, ada penyakit-penyakit ikan datang. Ada hama-hama ikan, Bu, yang namanya orai kadut. Nyaho kana orai kadut, Pak. Sieun teu kana orai kadut. Sieun ari kana orai sieun ari kieu dicekelan Bapak-bapak mah. Penyakit ikan, datanglah ular kadut, datanglah biawak, datang sero. Ya, lain tukang mancing lain. Tukang mancing lain penyakit ya namanya. Jadi saya tanya, Pak Lurah, ini kan menghabiskan dana sekian ratus juta. Ini kolam juga divariasi dengan yang indah luar biasa. Tapi kenapa masih ada hama-hama seperti ular kadut? Begitu saya tanyakan, itu ular kadut ngapa di kolam? Biarin, numpang makan, kata lurah tersebut. Itu Pak Lurah Buminabu. Biarin numpang makan katanya di kolam saya. Numpang makan ular kadut, padahal enggak disuruh di situ. Ular kadut numpang makan, biawak numpang makan, biarin. Tapi setelah 3 bulan, Bu, kolam tersebut mau diambil, muncul orang mau dibedolkeun, mau diambil itu ikan. Sebelum 3 bulan sudah dipersiapkan kolam sebelahnya, sudah disiapkan dengan air yang jernih, dikasih waring dengan tembok yang begitu luar biasa, airnya yang jernih. Begitu 3 bulan, diambillah ikan tersebut, dipindahkan ke air yang jernih. Namun sebelum pembongkaran ikan, beliau Pak Lurah sudah menyiapkan aparat-aparatnya, mengasih pangebuk. Non pangebuk di bahasa Indonesia na? Pamantek mas Sunda keneh meureun teh. Pemukul. Jadi Pak Lurah tersebut sudah menyiapkan kru-krunya, menyiapkan, dikasih pementung satu-satu, kurang lebih ada 7 orang. Untuk mukul apa? Mukul orai kadut, mantek biawak. Jadi setelah dibongkar, etap orai kadut sapat, biawak dipek-prek, beak pokoknya nama eta hama-hama laut. Ikan tersebut dipindahkan ke kolam yang sebelahnya dengan air yang jernih, yang begitu indah, dengan napas yang megah. Nah, Allah juga sama, Pak, Bu. Allah menciptakan alam dunia ini dengan bermacam-macam keindahan. Allah nyiptakan alam dunia, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan jin terkecuali suruh ibadah kepada Allah, terkecuali kita ibadah ke Allah. Allah nyiptakan alam dunia, nyiptakan manusia, kita ibadah ke Allah, suruh ibadah kepada Allah. Eta anu teu ibadah sebenarnya numpang dahar dinu ibadah. Eta cenah penyakit-penyakit, aya peuteuy batur disengget, aya cikur batur dikeduk, warimah masih bisa seserian. Anu telok sholat masih bisa seserian, anu telok puasa masih bisa seserian, anu sok main judi masih bisa seserian. Tapi engke setelah Allah kiamatkan dia alam dunia, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang Islam, orang-orang Islamnya kapah, Allah pindahkan dengan surganya Allah. Tapi orang-orang yang tidak iman kepada Allah, Allah siapkan para malaikat jeung mantekan anu teu iman ke Allah. Bu, Pak, kahartin teu? Nanti kita dikiamatkan, Allah surtir kita di sini rame-rame kaditu pengajian. Engke di akhirat mah Allah pindahkan dengan surganya Allah, insya
Allah. Para hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pas jam 1 kurang 1 jam ya, Masya Allah. Tuh, jadi kita hadir di sini luar biasa atas gerak Allah. Ciri Allah teh karunyaan ka urang, ciri Allah terek nyelametkeun kana urang. Geus mantak urang mah ilukeun kana guru-guru urang, tuturkeun guru-guru urang. Insya urang doakeun guru-guru urang sing dipasihan kasabaran dina berjuang, dina ngajak urang menuju li'ilai kalimatillah. Amin ya rabbal salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala yasin habibillah. Para hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini mohon maaf saya juga agak kurang sehat sebenarnya, kurang fit badannya. Untuk itu apabila ada tutur kata yang salah mohon maaf yang sedalam-dalamnya.